Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cili pandai, tokoh masyarakat yang besar tak ada yang bawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selama menyampaikan tausiah, inilah rasanya yang paling berat. Bukan karena ini sedang puasa, tapi karena tausiah inilah yang paling banyak dewan jurinya. Kenapa juri? Karena banyak yang sudah ikut pelatihan public speaking. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang akan kita kaji ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal meninggal 241, sedangkan Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi meninggal 261. Mudah cara mengingatnya, 241 dengan 261. Lebih tua Ahmad bin Hanbal 241, Imam Muslim 261. Imam Muslim kitabnya Sahih Muslim, sedangkan Imam Ahmad kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Sahih Muslim susunannya berdasarkan bab-bab fikih, salat, zakat, puasa, haji, fikih. Sedangkan Musnad Ahmad bin Hanbal susunannya bukan berdasarkan bab fikih, tapi berdasarkan nama-nama sahabat. Nama sahabat yang 10 orang dijamin masuk surga. Siapa riwayatnya? Siapa riwayatnya? Jadi kalau mau mencari hadis riwayat Abu Bakar Siddiq, Pak Ustaz, saya jarang mendengar riwayat tentang hadis-hadis Abu Bakar Siddiq. Di mana mudah mencarinya? Musnad Ahmad bin Hanbal. Karena di dalamnya itu ada kamar-kamar, kotak-kotak. Riwayat Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar semua. Riwayat Umar bin Khattab, Umar semua. Riwayat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini tentang masalah susunan kitab. Lalu kemudian sahabat Nabi yang menjadi sumber periwayatan hadis yang kita kaji subuh ini adalah sahabat Nabi yang mulia, yang diridhai Allah, bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dilahirkan 31 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika hijrah itu umur beliau 31 tahun, berarti ketika Nabi meninggal umurnya 41 tahun. 31 tambah 10, 41 tahun. Dan ketika sesudah Nabi SAW, beliau masih hidup lagi, meninggal 32 setelah hijrah, umurnya 63 tahun. Maka kalau ditotal semuanya 63 tahun, 31 sebelum hijrah, 32 sesudah hijrah. Makanya kalau disebut dalam kitab Sahih Al-Bukhari an Abdillah, dari Abdullah, itu yang dimaksud bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibn As, Abdullah ibn Zubair. Nah, banyak sekali nama orang Abdullah. Baca hadis an Abdillah sebelum Nabi, an Abdillah anin Nabi SAW. Abdullah yang mana ini? Ada 4 Abdullah. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Ini levelnya tidak sama dengan Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lebih senior. Ketika Nabi SAW meninggal, umur Abdullah ibn Mas'ud lebih kurang
41 tahun. Sedangkan Abdullah bin Abbas berumur 15 tahun. Jadi jauh beda umur mereka. Makanya kalau untuk mereka ini tidak disebut Abdullah, tapi Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr ibn al-As, karena levelnya di bawah. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud senior, termasuk 6 orang. Saya yang ke-6 masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun, yang dipuji Allah Subhanahu wa taala, minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka itu disebut Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Suatu ketika dia memanjat kurma, naik ke atas, tersingkap kakinya, jubahnya naik, nampak. Ketawalah orang melihat kakinya, karena rajulun nahifun, kurus, nampak betisnya kering. Ketawa mereka. Apa kata Nabi? Apa yang kalian ketawakan? La rijli Abdullah bin Mas'ud asqal akbar a'zam indallah min jabal Uhud. Kaki Abdullah bin Mas'ud lebih berat pada timbangan mizan hari kiamat daripada Jabal Uhud. Jangan kalian lihat bentuknya saja, tapi kalian lihat perjuangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika orang tidak berani baca Quran jahar, baca Quran sir, karena takut tekanan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan di zaman itu, maka orang pertama yang berani membaca Quran secara jahar ini termasuk Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ketika Nabi ingin mendengarkan bacaan Al-Quran, maka Nabi memanggil Abdullah ibnu Mas'ud. Ya Abdullah ibnu Mas'ud, iqra, baca. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Tak layak aku membacakan Al-Quran untukmu kepadamu. Kata Nabi, iqra, ini perintah, baca Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau pun membaca ayat demi ayat, sampai pada akhirnya Nabi mengatakan hasbuka, cukup. Fa idza ainahu tazrifan, meleleh air mata Nabi mendengar ayat yang dibacanya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti ketika pada hari kiamat semua umat akan didatangkan dengan saksinya, dengan nabi-nabinya. Nabi Nuh dengan umatnya, Nabi Musa dengan umatnya, Nabi Isa dengan umatnya, dan kami angkat engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas semua umat. Membayangkan hari yang besar itu, meleleh air mata Nabi. Hasbuka, cukuplah bacaanmu itu wahai Abdullah ibnu Mas'ud. Subuh ini pun kita menikmati bacaan Al-Quran oleh imam kita. Selama Ramadan ini kita menikmati bacaan satu malam satu juz di masjid ini, di Masjid Raya Pasar Bawah, di masjid yang tertua, di masjid yang terbesar ini pula kita juga mendapatkan nikmatnya bacaan itu. Walaupun di sebagian masjid kita masih juga mendengarkan ayat Al-Hakumut Takatsur dan Inna A'tainakal Kautsar. Tapi sekali-sekali datanglah kemari pada saat luang waktu untuk menikmati bacaan. Karena sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja pun mau mendengarkan bacaan, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada dia. Karena ada nikmat membaca, ada pula nikmat mendengar. Tapi jangan pula gara-gara ini mendengar MP3 saja satu bulan ini. Kenapa tak pernah baca? Kata Nabi, hadis yang kemarin itu, Abdullah bin Mas'ud membaca, Nabi mendengar. Jadi inilah yang saya amalkan sampai akhir bulan ini. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu dia, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tenang pikiran, tenang hati, tenang jiwa, lapang dada. Dan itulah yang diturunkan Allah. Apalagi kalau mendengarkannya di dalam salat dengan bacaan imam kita yang luar biasa. Adapun hadisnya adalah
lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lamma ketika usriya dia diperjalankan, asra memperjalankan, usriya diperjalankan, bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maksudnya ketika dia diperjalankan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Perjalanan Isra Mi'raj maksudnya fa'u'tiya bi thalathin, maka Nabi diberi 3 perkara yang besar. Tapi banyak yang dia lihat Pak Ustaz, ya itu memang sudah dikatakan Allah, alladzi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah fa'u'tiya bi salasin, dia diberikan 3 perkara besar dalam perjalanan itu yang diringkaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Yang pertama, u'tiyas salawatil khamsa, u'tiya diberi, as-salawat salat. Kalau satu salatun, kalau banyak salawat, al-khamsa 5. Itu oleh-oleh yang dia bawa. Apakah Nabi langsung salat di Sidratul Muntaha, di Al-Baitul Ma'mur? Tidak. Dia hanya menerima perintah 5. Adapun tata cara teknis waktu pelaksanaannya, Nabi turun ke Makkah, lalu datanglah Jibril alaihi salam, seperti yang dijelaskan oleh riwayat Imam Malik Ibnu Anas dalam kitabnya Al-Muwatta. Jibril turun mengajarkan tata caranya, rakaat, sujud, iktidal, tasyahudnya, mengajarkan bacaannya lengkap dengan waktunya. Fasalla Jibril summa salla, fasalla summa salla, fasalla summa salla, fasalla summa salla, fasalla summa salla, 5 kali. Jibril salat, Nabi ikut. Jibril salat, Nabi ikut. Jibril salat, Nabi ikut. Subuh, Jibril salat, Nabi ikut. Zuhur, Jibril salat, Nabi ikut. Asar, Jibril salat, Nabi ikut. Maghrib, Jibril salat, Nabi ikut. Isya. Inilah waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergeseran bulan, bintang, matahari, tapi manusia tak pernah putus hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan wal fajr, demi waktu fajar. Ketika terbit fajar, fajar shadiq dengan fajar kadzib. Fajar kadzib belum masuk, fajar shadiq, maka orang pun salat fajar. Salat subuh itu ada disebut dengan salatul fajri. Kenapa disebut dengan salat fajar? Karena dia dilaksanakan ketika terbit fajar. Bedakan terbit fajar dengan terbit matahari. Adapun syuruq 6:08 sekarang, 6:09, itu bukan terbit fajar, itu terbit matahari. Sedangkan yang dimaksud salat fajar adalah salat subuh. Lalu kemudian dia disebut juga dengan salatul ghadati. Man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat ghadah, maka nama keduanya. Dan dalam Quran dia tidak disebut salat subuh, tapi disebut aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran fajar masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Kenapa disebut disaksikan malaikat? Karena malaikat hafazah. Malaikat inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafazah, kiraman katibin, sifatnya kiram, mulia, katibin, ada yang menulis semua catatan amalmu. Mereka itu berkumpul pada salat subuh. Malaikat yang menjaga kita tadi malam, malaikat yang akan menjaga kita nanti siang, berkumpulnya di salat subuh. Makanya kata Nabi, lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi,
Andai mereka tahu apa balasan yang diberikan Allah pada salat isya dan subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kita serentak ucapan dengan malaikat, amin. Istajib ya Allah, kabulkan permohonan kami ya Allah. Siapa yang serentak ucapannya dengan para malaikat itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Apalagi subuh ini pula kita dibimbing dengan pembacaan doa kunut yang panjang. Kunut itu artinya doa. Kunu al-qanitin, kamu ikut bersama orang-orang yang membaca doa. Doanya apa saja. Tapi kenapa selama ini di masjid kami doanya cuman Allahumma hdina fiman hadait, Pak Ustaz? Tak macam tadi. Karena kebetulan cuman itu yang hafal dia. Jadi jangan Bapak Ibu heran kenapa panjang betul. Karena memang kunut di Mesir, kunut di mazhab yang berpegang kepada mazhab Syafi'i itu dimintakan segala. Dan jangan segan mengucapkan amin. Oh, yang amin itu di dalam kunut ya, diaminkan sampai mereka amin, amin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asi. Tanamkanlah ke dalam hati kami itu rasa takut kepadamu ya Allah, sehingga takut itu menghalangi kami dari perbuatan dosa. Kata imam kita amin. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan ke dalam hati kami rasa yakin, sehingga dengan yakin itu terasa ringan musibah di dunia. Amin. Wa minal yaqini wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak. Dengan keyakinan yang kuat membuat kami sampai kepada surgamu dan ridhamu ya Allah. Amin. Memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dia namanya paling tidak ada 4. Salatul fajri, salatul ghadati, salatul subhi, Qur'anal fajri. Namanya 4, bendanya 1. Tergelincir matahari, kita perbaiki lagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan zawal. Tergelincir matahari, solat zuhur, condong matahari, teduh, solat lagi asar, tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar. Syafaq itu tanda merah ketika matahari tenggelam, merah, memerah langit. Itu dikumandangkan azan maghrib. Dulu orang tak melihat jam tangan, tak tengok jam dinding, asal nampak merah masuk waktu berbuka, azan maghrib. Sejalan antara buka dengan azan. Cuman kadang kalau bulan puasa ini siang pun merah nampak. Jadi tak bisa mata ini dipercaya betul. Azan sempurna, dia hilang merahnya, habis, sempurnalah malam, maka sholat isya. Subhanallah, Masya Allah. Dipanellah saya dengan adik-adik kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Ya, tak salah lagi. Bisa Ustaz datang ke kampus kami Ustaz, kita buat acara seminar tentang otak. Oh, mohon maaf saya tak bisa, tak paham saya tentang otak nih. Otak-otak tahu saya. Ustaz ayatnya saja, hadis-hadisnya. Nanti yang mengkaji masalah otaknya itu dosen kami, dokter spesialis otak. Oh, bolehlah. Saya suka ini kalau yang panel-panel berdua ini. Karena dengan belajar, mengajar juga sambil belajar. Panel tentang masalah manfaat kesehatan menurut dokter. Dulu dengan almarhum mantan kepala dinas di kantor Kemenak, suka saya. Di panel pula dengan spesialis otak, bagus. Jamaah kita juga, saudara kita, hebat bidang kedokterannya, hebat pula mengajinya, hebat juga semangat menuntut ilmunya. Kata Pak Dokter, ini ada cairan di kepala ini, semacam scanner pembersih, dan dia sehari keluarnya 5 kali Pak Ustaz. Jadi kepala manusia ini di dalam dibersihkan otaknya itu 1 hari 5 kali. Pas
Di dalamnya dibersihkan 5 kali, luarnya pun kita basuh, kita usap 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang afdal membasuh itu semuanya kena. Sikit saja kena, cukup. Tapi kalau mau afdal, basuh, bukan dibasuh, diusap, disapu, kata orang Melayu. Ini semuanya. Maka orang-orang yang belajar agama mendalam, tapi juga bukan sekedar agama, bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, badi', bukan itu, tapi juga sejalan dengan sains, medis, teknologi modern, mereka akan mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Seorang pekerja tambang, bule, orang barat, tinggallah di pedalaman Riau, satu kamar sama orang Islam di mes. Lalu dia perhatikan orang Islam ini, bangun pagi sholat, nanti siang dia tengok sholat, nanti sore dia tengok sholat, maghrib sholat, isya sholat. Akhirnya dia ngobrol, saya sudah lama kerja tambang minyak keliling dunia, baru inilah saya ketemu orang Islam yang seperti ini. Kenapa? Ternyata kalian itu setiap pergeseran waktu menyembah Tuhan. Subuh bergeser, zuhur bergeser, asar bergeser, maghrib bergeser, isya. Setiap bergeser waktu, kalian perbaiki hubungan kalian dengan Tuhan. Yang di tempat lain seminggu sekali baru jumpa Tuhan. Ente setiap bergeser waktu menjalin hubungan dengan Tuhan. Oh, kata Islam yang sholat tadi, aku sudah lama sholat, baru ini aku sadar rupanya. Jadi kita ini karena sudah saking seringnya sholat ini, tak lagi kita ingat entah kapan, pokoknya sholat ajalah. Dan memang kita tak pernah memikir-mikirkan itu, karena memang kita sami'na wa ata'na. Tapi kadang jamaah ini terlalu memikirkan pula. Saking kan banyak memikirkan, pertanyaannya, kenapa zuhur tak berbunyi, kenapa maghrib berbunyi, kenapa rukuk sekali, kenapa sujud 2 kali, kenapa diangkat ini, kenapa ini tak diangkat. Oh, macam-macam pula. Kajilah yang mendatangkan manfaat saja dengan ilmu medis. Kenapa rukuk, sujud, bagaimana darah-darah mengalir dari jantung ke otak, bagaimana darah yang dibawa jantung itu mengalir 20% ke otak, sehingga orang normal kalau kurang 20% maka kurang asupan oksigen ke otak, bisa menyebabkan stroke ringan. Bagaimana tulang-tulang sendi yang tak ada pori-porinya itu bisa mendapatkan gizi dari makanan dengan banyak bergerak. Itulah kenapa orang Kamis pagi di kantor-kantor dinas menggerak-gerakkan tangan, supaya apa? Tulang-tulang sendi itu bisa makan. Mereka bergeraknya seminggu sekali. Itu pun banyak yang tangannya tak bergerak, biji matanya yang bergerak menengok struktur pakai celana sempit. Orang Islam bergerak, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Sehat. Masuk masjid, tahiyatul masjid 2 kali, salat qabliyah 2 kali, salat subuh 2 kali, salat isyraq 2 kali, tambah duha 10 kali menggerakkan leher. Sementara mereka pakai training hanya seminggu sekali hari Kamis, itu pun lehernya tak bergerak, mengangguk-angguk. Oh, gitulah hebatnya. Tapi niatnya jangan dirobah. Saya tak ingin setelah kita mengkaji ini solat berubah. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan senam lillahi ta'ala. Oh, bahwa kita sehat dengan itu bonusnya, tambahan dari Allah. Wa antasumu khairul lakum, kalau kau puasa itu baik bagimu. Apa kebaikannya? Dokter Anu ngomong katanya ada 15. Psikolog ini ngomong secara psikologis katanya ada 20. Apakah 15 tambah 20 itu saja? Itu baru yang tertangkap akal manusia. Masih ada lagi yang banyak yang belum bisa dicerna akal yang terbatas.
Kalau kail panjang sejengkal jangan laut hendak diduga. Maka anak cucu cicit kita sekolahkanlah sekolah apapun namanya yang bisa menggali ajaran agama ini, tapi basicnya tetap la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Mau bergeser subuh, bergeser zuhur, bergeser asar, mau malam terang, mau sejuk pagi, mau siang terang benderang, apapun keadaanmu nak, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan dua jalan, bis sabri, sabar menahan diri, was salah, dan menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah artinya doa. Makanya isi solat itu doa. Bahwa doa itu adalah solat, ya. Solat itu adalah doa, ya. Tapi doa bukan solat. Jangan karena sudah berdoa lalu tak solat. Ini jadi masalah. Kamu kenapa tak solat? Solat itu kan doa. Asal sudah doa maka dia solat. Di kantor depan komputer, hayya 'alas shalah. Dah solat. Solat itu kan doa. Pandai pula dia menjawab. Solat menurut bahasa adalah doa, tapi menurut istilah aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Kalau tidak dilaksanakan, man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan secara sengaja, faqad kafar, maka kafirlah dia. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengajar fikih 4 mazhab di Masjid Nabawi. Hasil mengajarnya itu dibukukan jadi satu buku, judulnya Al-Fiqh Al-Madhahibil Arba'ah, fikih versi 4 mazhab. Dalam penjelasan meninggalkan salat tak ada tawar-menawar. Bukan kata Abdul Somad, saya kutip, kata beliau kafir. Tapi kan kafir terbagi dua Pak Ustaz, kufur nikmat atau kufur jahil kharij anil millah. Kalau sekedar kufur nikmat masih dalam agama, koridor agama, dia masih dalam ini, hanya saja kufur nikmat. Kalau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi kata dia bukan kufur nikmat, tapi kafir kharij anil millah, dia sudah keluar dari agama. Maka orang yang sudah keluar dari Islam, kaedahnya la yusalli fala yusalla, la yusalli la yusalla. Kalau dia tak solat maka tidak disolatkan, gugur fardu kifayah dari dia, maka tidak ada lagi dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi kemana kami serahkan jenazahnya nih Pak Ustaz? Tak usah jauh-jauh, seberang. Kalau mereka tak mau terima, campakkan ke Sungai Siak. Kejam sekali Pak Ustaz. Tidak ada kewajiban lari pagi bagi bapak, bagi ibu. Ibu bapak tak wajib lari pagi. Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib lari pagi. Kalau tak mau lari pagi, jangan masuk tentara. Tak nyambung kami Pak Ustaz. Memang kalau kurang cairan payah nyambung. Maka kalau sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wajib salat. Beberapa hari ini pertanyaan yang masuk, entah berapa kali udah di masjid-masjid yang buka tanya jawab, Pak Ustaz, apa hukumnya kalau puasa tapi tak sholat? Kalau sekali pertanyaan itu berarti mungkin kasus. Tapi kalau sudah berkali-kali di beberapa masjid, berarti sudah merata-rata. Banyak orang puasa tak sholat, tahan makan, tahan minum, tapi untuk tegak sholat malas. Kok bisa begitu? Padahal orang tak sholat itu gugur Islamnya. Syarat puasa Islam, balik, berakal. Kalau Islam pasal satunya saja sudah rusak, bagaimana ibadahnya diterima? Syarat haji Islam, balik, berakal. Syarat zakat Islam, balik, berakal. Maka Islamnya sudah rontok disebabkan tinggal as-salatu imaduddin, tiangnya agama. Waktu umrah, mihrab tempat Nabi jadi imam itu sedang berdesak-desakan mau keluar dari taman Raudhah, saya tengok di samping mihrab tertulis kaligrafi
As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Nanti ibu bapak kalau kebetulan umroh lewat masuk Taman Raudhah, melewati tempat mihrab Nabi, bukan mihrab imam yang sekarang, mihrab Nabi yang ada di dalam Taman Raudhah, tengok tulisan sebelah kiri, as-salatu imaduddin, salat tiang. Kenapa masjid ini bisa tegak kokoh berdiri, atapnya, kubahnya, keramiknya cantik? Karena tiang-tiangnya ini. Maka kalau tiang ini lapuk, rapuh, patah, tumbang, habis. Tak satu dua kali pertanyaan muncul bertubi-tubi dalam tulisan SMS message, langsung, Pak Ustadz, bagaimana cara mengajak orang tua sholat? Bagaimana cara mengajak ayah saya sholat? Bagaimana cara mengajak suami sholat? Ini kan pertanyaan yang tak terduga. Bagaimana mungkin anak yang mestinya diajak orang tua, istri yang mestinya disadarkan oleh suami? Karena ketika dipegangnya tangan mertua itu, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, ahli itu istri, setelah beristri lahir anak, jagalah dirimu, istrimu, nara, dari api neraka. Tanggung jawab suami. Dulu waktu dia lajang, dia enjoy saja, pergi ke masjid, sholat Allah. Tapi setelah dia menjadi kepala rumah tangga, dia mulai bertanya, istriku sudah sholat apa belum? Istriku, anak-anak kita gimana? Kapan kita terakhir bertanya itu kepada anak-anak kita? Duduk menjelang sahur, mungkin selama ini tak jumpa, ibu wanita karir, bapak pula keliling dunia, maka bertemu di saat sahur Ramadan ini. Tasaharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur ada barakah. Banyak barakah sahur, menguatkan fisik dengan makan, minum, menguatkan fisik dengan persiapan mental. Tapi di antara yang terpenting di antara itu adalah duduk bersama bertanya, gimana sholatmu? Bagaimana rukukmu? Bacaan sujudmu? Sudahkah kita kontrol orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita? Kapan terakhir kita tanyakan itu? Bukankah pertanyaan itu sekarang sudah berubah? Gimana laptopmu? Gimana mobilmu? Gimana nilai IP-mu? Itu pertanyaan dunia, bagus. Tapi kita minta wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kadang orang tua inilah yang menjerumuskan anak-anaknya. Pertanyaannya pun tidak-tidak, udah punya pacar belum? Masa kalah sama papa dulu? La ilaha illallah. Betul kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi, kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, au yunassiranihi, membuatnya jadi Nasrani, au yumajjisanihi, membuatnya jadi Majusi. Dulu anak itu fitrah, bersih, suci, sesuci Islam. Kata Abu Hurairah, maknanya fitratul Islam, dititipkannya dalam rahim ibu, mohon maaf cakap, dititipkannya dalam kantong bapak, lalu kemudian dilahirkan dengan pernikahan yang suci bersih. Jangan kotori dia, jaga kesuciannya, ingatkan tentang sholatnya. Itulah yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah. Tapi kalau tidak, amal kita yang banyak pun takkan terselamatkan. Karena kita ini kullukum ra'in, kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, semua kamu akan ditanya tentang siapa yang kamu pimpin. Saya kan bukan bupati, bukan wali kota, Pak Ustaz. Apa yang saya pimpin? Istri, anak. Tak banyak rakyat kita, cuma dua itu saja. Dua pun tak kita arahkan ke jalan Allah. Maka ini tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tadi tiga yang dibawa Nabi, fa'u'tiya bisalasin, dia diberi tiga. Yang kedua, u'tiya khawatima suratil Baqarah. U'tiya, Nabi SAW diberi khawatim. Kalau tunggal, khatim, penutup. Kalau banyak, khawatim, penutup-penutup. Suratil Baqarah, penutup surat Al-Baqarah. Kenapa dalam bentuk jamak? Karena memang jamak 3 ayat.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini termasuk maksurat, bacaan rutin pagi petang, dibaca ba'da subuh sekali, dibaca petang ba'da asar atau maghrib atau menjelang maghrib. Pokoknya penutup malam sama penutup siang, pembuka siang sama pembuka malam. Bergeser waktu dibaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Oh, jadi itu bukan sembarangan ya Pak Ustaz. Bukan setelah selesai baca itu langsung pulang bawa nasi bungkus. Itu bukan hanya dibaca ketika ada orang mati. Itu dibaca pagi dan petang, masuk dalam susunan maksurat. Doa-doa yang maksur. Doa itu terbagi dua. Wirid susunan maksur dari Nabi SAW. Dan ini terkait dengan oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa yang besar diabadikan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa fa'ati, maka dia diberi bisalatin. Yang kedua itu adalah khawatim, penutup suratil Baqarah, surat Al-Baqarah. Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah anak Umar bin Khattab, Allah meridhai keduanya, berpesan, nanti kalau aku mati tolong bacakan di atas makamku pangkal dan ujung surat Al-Baqarah. Riwayat itu disebutkan dalam kitab Ar-Ruh, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia kitab Roh. Kalau aku mati nanti tolong bacakan di atas kuburku pangkal dan ujung surat Al-Baqarah. Yang pangkal itu mana Pak Ustaz? Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu baru lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, meriwayatkan dalam kitabnya berjudul Kitab Ar-Ruh, sudah kita bedah 4 tahun yang lalu di bawah. Judulnya 3 huruf saja, Roh, R-O-H, Kitab Roh. Itulah disebutkan menunjukkan keutamaan surat ini, sampai-sampai Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab pun minta dibacakan sesudah dia menghadap Allah karena ingin mendapatkan pemeliharaan, penjagaan. Apa manfaat bagi yang menjaganya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi punya Allah. Sekarang orang ini kan punya saya. Itu siapa Pak? Punya saya. Sampai-sampai masjid pun kata dia punya dia. Itu masjid siapa Pak? Punya saya. Jelas-jelas masjid punya Allah, kata dia punya dia. Punya saya. Na'udzubillah, itu semua milik Allah. Pagi diingatkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Petang diingatkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apalagi diingatkannya kita, wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau yang ada dalam di hatimu itu kau cakapkan, au tukhfuhu, atau kau simpan di dalam, yuhasibukum billah, Allah tetap akan menghisapmu nanti di akhirat. Semua ada lintasan-lintasan dalam hati. Ada lintasan-lintasan dalam hati menengok orang, datang terlintas. Makanya kita tak boleh menengok perempuan. Raddul basar, menundukkan. Karena kalau nampak terlintas pikiran. Jangan dipajang foto-foto istri, foto anak gadis. Karena ditengok orang terlintas dia.
Saya Pak Ustadz kalau nengok perempuan tak ada terlintas, nengok laki-laki baru terlintas. Oh bahaya itu, LGBT itu. Makanya suruh dudukkan pandangan. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang terlintas itu, dinyatakan, diceritakannya. Bertamu ke rumah orang, masuk ke ruang tamu, tengok tuan rumahnya sedang ke belakang. Cantik juga bini bapaknya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kau nyatakan apa yang ada dalam hati, dalam pikiranmu itu, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan, diam-diam saja dia. Pas nengok dia tak ceritakan, tengok. Astaghfirullah. Yuhasibukum billah, Allah tetap akan menghisapmu. Oh, mana sanggup kita hidup kalaulah semua yang terlintas di hati, tergerak di pikiran tetap dihisap juga. Tak sanggup kami hidup ya Allah. Maka ditutup ujung ayat itu, fayaghfiru liman yasha. Kalau sekedar terlintas diampuni Allah, tapi jangan perturutkan. Bagaimana? Begitu dia terlintas langsung istighfar, astaghfirullahaladzim. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian pada ayat yang kedua, kita dihadapkan dengan orang-orang yang membeda-bedakan Nabi. Nabi kami adalah anak Allah yang tunggal. Datang yang satu lagi, Nabi kami yang paling hebat, bisa membelah laut merah, bisa menurunkan makanan manna wan salwa dari langit, bisa dipukulkannya kataudil azim, seperti dua bukit yang besar, bisa menyembuhkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan sakit kusta. Masing-masing menaikkan reputasinya dengan Nabi kami paling hebat. Maka la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Yang dinilai Allah di akhirat nanti siapa yang sami'na wa ata'na, ghufranaka, ampunkan kami ya Allah, ghufranaka, ampunkan kami ya Allah. Bahwa Allah membeda-bedakan nabinya itu hak Allah, itu hak prerogatif Allah. Ada yang disebutnya kalimullah Musa, ada yang disebutnya Khalilullah Ibrahim, ada yang disebut Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang melebihkan. Adapun kita, la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat yang ketiga, penutup surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berat betul rasanya hari ini, bangun pagi terlambat, berangkat ke kampus macet, sampai di kampus helm hilang, dosen mengamuk, kena ngamuk, sumpah serapah, diusir keluar. Ketika mau minta maaf, ditarik tangannya, dia malah mukul. Jangan masuk lagi ke ruang saya. Pulang ke rumah, masuk ke kos-kosan, kamar dibobol maling. Berat betul cobaan nih Pak Ustaz. Kemana lagi mau? Sabar. Dibaca waktu petang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sabar wahai anakku, sabar wahai mahasiswaku. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani engkau selain sesuai dengan kemampuan. Ya Allah, kami tidak meminta kepada engkau supaya kau hapuskan takdir kami. Kami tak minta kepada engkau la raddal qada, la nas'aluka raddal qada, walakin nas'aluka lutfa fih. Kami tak minta supaya kau hapuskan ketetapan itu ya Allah. Andai kau takdirkan kami hari ini harus jatuh, tetaplah jatuh. Hanya saja biarlah jatuh dalam tumpukan jerami, jadi tak terlalu sakit. Mengapa begitu? Karena semua yang direncanakan Allah itu indah. Hanya saja akal kita yang pendek sejengkal ini belum mampu membaca keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami tidak ingin beban itu tidak kau timpakan, tetaplah timpakan. Tapi kalau bisa, berikanlah kami pundak-pundak yang kuat untuk memikulnya, karena kami makhluk yang lemah. Maka kita pun mengatakan anta maulana, engkaulah penolong kami. Kalau sudah engkau penolong kami, fansurna, tolong kami, alal qaumil kafirin,
dibacalah itu pagi, dibacalah itu petang. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam itu mengenang Nabi, mengenang Isra Mi'raj hanya pada bulan Rajab saja, enggak. Pagi dia ingat, petang dia ingat, besok pagi dia ingat, besok petang dia ingat. Kenapa? Karena memang ayat itu oleh-oleh yang dibawa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap diamalkan. Ibu bapak yang istiqamah membaca itu, alhamdulillah, termasuk juga itu bagian dari ayat-ayat ruqyah. Meruqyah diri sendiri maupun meruqyah keluarga, gangguan jin, gangguan setan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Udah saya baca 3 kali kok jinnya enggak keluar Pak Ustaz. Suaranya terlalu pelan. Bacakan ke telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masuk ke tangkai jantungnya, masuk ke tulang sumsumnya, masuk ke otaknya, masuk semua. Jantung menyemprotkan darah ke otak, otak memerintahkan ke seluruh tubuh, dibacakan ke telinga, masuk ke otak, mengalir ke seluruh darah, hancur pergi setan-setannya itu. Makanya dalam hadis dikatakan ketika azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut. Jadi setan itu terkentut Pak Ustaz. Iya, dalam hadis itu disebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi. Makanya azan itu dicari orang yang paling tinggi suaranya, kuat. Mana ada azan Allahu Akbar? Setan pun serius tak nih gitu dia. Lari. Tapi kita tadi luar biasa, suara melengking, lengkap dengan getaran listriknya sekali. Karena dari PLN muazin, takut setan-setan. Nah, oleh sebab itu ayat-ayat ini dibacakan kuat-kuat di rumah, dibacakan. Lillahi ma fis samawat. Sebagus-bagusnya surat Al-Baqarah. Pindah rumah baru, pindah kantor baru, bacakan surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Kalau tak bisa Pak Ustaz, ujung. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Termasuk ayat untuk jin. Hai para jin yang ada di sini, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Kalian tetap juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan ada jin yang preman-preman di situ mendengar itu, masuk Islam ya. Kalau tidak, Allah menurunkan malaikat, menurunkan bala tentara dari kalangan tentara malaikat, mengusir itu semua. Janji Nabi SAW, dan Nabi mendapatkan janji itu dari Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Saya udah baca beberapa kali, kenapa tak pergi juga Pak Ustaz? Jangan salahkan hadisnya, jangan salahkan ayatnya. Mungkin kita membacanya belum tulus, mungkin belum banyak. Jangan terlalu salah ke sana, salah ini, salah ini, salahnya ke sini. Mungkin aku belum khusyuk, mungkin. Pistolnya sama, kenapa yang satu bisa pas satu tidak? Apakah salah pistolnya? Bukan. Man behind the gun. Orang yang megang pistol, yang satu latihan. Ini tak pernah megang pistol besi, pistol air aja juga. Tak paham dia cara kerjanya. Kudanya sama, itu di pesantren saudara kita, pelatihan kuda. Sama kudanya. Kenapa ketika dia yang naik tenang kuda itu? Kenapa kita ketika naik melompat-lompat kuda? Ini biasanya Pak Ustadz, kalau kuda melompat ada setannya nih. Jadi maksudnya saya ada setannya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ini makna yang terkandung di dalamnya. Jangan baca Quran karena mau ngusir hantu. Ini tak betul. Quran diturunkan Allah bukan untuk ngusir hantu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan. Quran itu kitab petunjuk, tapi kalau dibacakan pada orang mati pahalanya mengalir. Kalau dibacakan di rumah, setan-setan lari mendengar bacaan itu. Tapi perbuatan orang yang membaca itu mesti berbeda dengan setan. Kalau perbuatannya sama, setan tak mau lari. Karena kode etiknya sesama setan dilarang saling mengusir.
Sama perbuatan kita, masa ente ngusir saya, kata setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa dia? Ghufira, diampunkan Allah Subhanahu wa taala man lam yusyrik billah min ummatihi syai'an. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdosa, silap, salah, man lam yusyrik, selama tidak yusyrik, syirik. Makanya dari awal-awal mau Ramadan dulu kita sudah dipesankan jangan sampai syirik. Gimana Ustaz menyampaikan itu? Yattali'allahu ala jami'i khalqihi. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Diampunkan, dimaafkan, dibersihkan semua. Illa, kecuali li musyrik. Malam doa nisfu Sya'ban tak diterima doa orang musyrik. Mana ada orang kita musyrik lagi Pak Ustaz? Sekarang kita kan sudah Solat juga. Minta ke hantu, minta juga. Pergi ke tepi bukit, pohon rindang, minta mandikan keris malam satu surah, tetap juga meyakini ada kekuatan lain. Padahal setiap solat kita katakan la haula wala quwwata, tidak ada daya, tidak ada kuasa illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka selama dia ghufira, diampunkan umatmu ya Muhammad, selama dia tidak mempersekutukan aku, itu oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Memangnya umat sebelum kita gimana? Umat sebelum kita itu bukan ringan. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Itu ayat ditujukan kepada Musa dan umatnya. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Gimana prakteknya zaman itu? Bapak berdosa, saya berdosa. Gimana cara kita mengampun dosa? Ambil pedang bapak, ambil pedang saya. Kita serentak nih ya. Ya, 1, 2, sama-sama mati. Begitu dulu taubatnya. Jadi kalau kita tak bandingkan dengan taubat Bani Israel, kita bingung baca ayat itu. Faqtulu anfusakum, mana boleh bunuh diri? Cara membersihkan diri Bani Israel, faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Karena mereka itu harus membersihkan dirinya dari dosa lewat mati. Tapi kita tidak. Oleh-oleh dari perjalanan itu, umatmu ya Muhammad, selama dia tidak melakukan dosa besar, maka dia akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji. Dan pengampunan, pemutihan yang paling besar sebesar-besarnya, inilah dia. Siang malam. Malamnya apa? Man qama, siapa yang tegak. Qama, tegak. Man qama, siapa yang tegak di waktu malam. Ramadana, malam-malam Ramadan, imanan, hanya karena iman kepada Allah, wahtisaban, tak mengharapkan balasan lain kecuali balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah Subhanahu wa taala yang lalu-lalu. Alhamdulillah, Bapak sudah tegak selama bulan ini. Berapa lama tegaknya itu? Salat maghrib tegak, salat isya tegak, salat tarawih tegak. Tarawih 1 jam, lama tegak. Witir nanti 10 hari terakhir malam, dari malam mulai malam 21 tegak lagi. Tegak. Pak Ustaz, saya tak sanggup tegak, gimana nih Pak Ustaz? Tidak disyaratkan tegak fisik. Makna tegak di situ matanya bangun. Itu makna tegak. Jadi sholat sunat duduk boleh, tapi jangan gara-gara saya bilang boleh nanti malam duduk semua di sini. Nabi pernah sholat duduk ketika badannya telah berat, selama tidak melakukan al-muqhimat. Al-muqhimat, umatmu itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira, diampunkan selama dia tidak melakukan al-muqhimat. Sahabat, apa al-muqhimat itu? Al-kabair, dosa-dosa besar, diantaranya adalah syirik. Wahai Rasulullah, ya, kata Nabi, hal adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian kutunjukkan apa itu dosa besar di antara yang besar? Apa ya Rasulullah? Asyirku, syirik, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Apalagi?
Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jangan pernah kita memberikan kesaksian palsu. Tapi yang jadi penekanan kita subuh ini adalah mempersekutukan Allah. Bapak ibu saya husnuzan, pasukan subuh sudah bersih. Tapi anak, sahabat, tetangga, kerabat, menantu, teman itu masih belum bersih. Kita ajak, kita tak egois. Jangan hanya membersihkan diri, tapi orang lain kita ajak. Ud'u, ajak orang ila sabili rabbik, kepada ajaran jalan tauhid, membersihkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan ampunan. Jangan sampai di bulan ini pun dia tak juga mendapatkan ampunan. Nauzubillah. Malamnya siam, malamnya tegak qiyam, siangnya siam. Man soma ramadhana, siapa yang soma, menahan. Apa yang ditahan? Mata ditahan, telinga ditahan, hati ditahan, pikiran ditahan. Insyatamahu ahadun, datang orang ngajak-ngajak kelahi, mancing-mancing, datang orang mengajak berantem, datang orang mengajak bertikai. Apa kata dia? Katakanlah 2 kali, inni shaim, inni shaim, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Nanti sore datang lagi dia nantang, aku sedang puasa. Sudah jam 5 dia datang juga nanti nantang. Sabar ya, sejam 20 menit lagi. Bukan itu maksudnya. Jangan karena puasa lalu tak mau berkelahi. Maksudnya aku ni memang diajar Allah untuk menahan. Kalau ketika gula darah rendah, pada saat lapar, haus, yang semestinya emosi naik, saat itu orang amat sangat mudah terpancing, lalang kering, pantang nampak api sikit terbakar. Tapi saat itu dia sanggup mengatakan inni shaim, inni shaim. Itulah puncak perlawanan kepada setan. Gara-gara itulah setan itu dikatakan wasuffidat asyayatin, wasulsilat asyayatin. Setan-setan terbelenggu. Pak Ustaz, ya, katanya ada hadis menyebut kalau datang bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ya, sahih ini hadisnya Pak Ustaz. Sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Setan dibelenggu. Kalau setan dibelenggu, kenapa rumah makan setan tetap buka? Rumah makan hantu, kaki nampak, kepala tak nampak. Apa maknanya? Bapak ibu dipancing orang, dipancingnya tak terpancing, maka seolah-olah, begitu dalam syarah Nawawi, setan seolah-olah terbelenggu, tak sanggup dia. Datang dia ngajak ibu, ayo makan, ayo makan. Padahal susu, sirup, makanan tadi malam masih ada. Anak sudah pergi kerja, anak sudah pergi belajar, suami sudah ke kantor, pembantu sedang belanja, ibu sendirian di rumah. Datang dia ngajak makan, makan, makan. Tak sanggup dia ngajak, seolah-olah dia terbelenggu, mulutnya terkunci, tak sanggup karena kuatnya iman ibu. Bapak pula di kantor waktu siang, datang kawan ngajak, ayo makan yuk di restoran itu yang mahal, Pondok Bau. Maka seolah-olah dia terkunci, ayo makan. Tidak. 3 kali diajak, ayo makan. Siapa yang bayar? Ku bayarkan. Nah, kalau gitu ayolah. Gagal pada saat itu. Tak jadi dia terbelenggu. Gara-gara siapa? Kita yang membukakan tali ikatan belenggunya itu. Oleh sebab itu kita yakin selama 6 hari sampai 16 hari sampai 26 hari sampai antara 29 sampai 30 hari berhasil kita. Maka jadilah orang-orang yang keluar dari Ramadan kayaumi waladathu ummuh, seperti dulu emaknya melahirkan dia dari rahimnya yang bersih tanpa dosa. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah 3 yang dibawa oleh Nabi, di antara yang besar, yang terbesar, yang paling terbaik menurut hadis riwayat Muslim dan Ahmad, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Sudah masuk 6.20, kita laksanakan salat sunat Isyraq. Kita lanjutkan tanya jawab setelah ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran mubarakan fi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.